Baiklah, sekarang kita membahas mengenai pengawas utama K3 migas. Jadi kalau kita bicara tentang migas, maka untuk program K3, jadi sudah diserahkan kepada industri migas ini untuk mengelola sendiri, ya, berdasarkan PP atau peraturan pemerintah nomor 19 tahun 73. Jadi disitulah diberikan kewenangan khusus kepada perminyakan dan gas dan juga pertambangan, ya, Minerba, untuk mengelola sendiri program-program keselamatan dan kesehatan kerjanya. Kenapa? Karena industri ini memiliki resiko yang tinggi dan hanya orang-orang di industri ini yang mengerti dan memahami aktivitas pekerjaan, ya, terkait industri mereka ini, sehingga mereka sendiri mengerti bahaya dan resikonya, dan mereka sendirilah yang mengerti bagaimana pengendalian bahaya dan resiko tersebut. Sehingga oleh pemerintah diberikan hak untuk mengelola khusus bahaya dan resiko, ya, khusus di industri pertambangan, minerba dan minyak serta gas, ya, atau migas. Kemudian migas menerbitkan lagi regulasi khusus, ya, yaitu atau peraturan pemerintah nomor 11 tahun 79, ya. Itu khusus penjelasan mengenai K3 migas. Jadi itu bisa menjadi acuan, ya, dalam penerapan K3 migas. Jadi regulasi yang perlu dipelajari khusus K3 migas adalah pertama, dasar hukum K3 yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 70, ya, tentang keselamatan kerja. Yang kedua, peraturan pemerintah atau PP nomor 19 tahun 73, ya, mengenai K3 pertambangan. Yang ketiga, untuk khusus, ya, PP atau peraturan pemerintah nomor 11 tahun 79, ya, untuk K3 migas. Nah, ini menjadi acuan plus regulasi-regulasi lainnya, ya, seperti regulasi mengenai APD, regulasi mengenai P3K, regulasi mengenai sistem manajemen K3, itu semua yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Khusus mengenai SMK 3, itu sudah diperbaharui dengan PP, ya, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Jadi ada regulasi-regulasi lainnya, terutama juga nilai ambang batas, ya, mengenai tim pemadam kebakaran, ya, Kepmen 186 tahun 99, P3K, ya, Permenaker nomor 15 tahun 2008. Nah, itu semua adalah regulasi-regulasi yang bukan dikeluarkan oleh SDM, tapi wajib diterapkan juga oleh semua industri, termasuk industri migas. Jadi kalau bicara regulasi peraturan perundangan, itulah yang menjadi acuan utama untuk migas. Nah, kalau kita bicara K3 sendiri, K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dia sebenarnya merupakan program pemerintah yang mewajibkan, ya, setiap perusahaan untuk menerapkannya. Supaya apa? Supaya menjamin keselamatan dan kesehatan dari semua pekerja. Jadi K3 ini ya belakangan makin penting, ya. Dan sebenarnya K3 ini yang pertama kali menerapkannya adalah industri migas. Jadi industri migas semenjak tahun 1900-an, ya, atau permulaan abad ke-20 sudah menerapkan keselamatan kerja di areanya, ya, area kerjanya. Lalu kemudian di Indonesia sendiri itu K3 mulai ramai setelah tambang mulai ramai, ya.
sekitar tahun 90-an sampai 2000-an. Nah, sehingga sampai saat ini K3 semakin penting. Jadi semua industri manufaktur pun diwajibkan, juga industri perkebunan ya. Kenapa? Karena di sini bicara nyawa manusia. Nyawa manusia itu walaupun hanya satu, itu akan sangat berarti ya bagi orang-orang terdekatnya, keluarga, sahabat, kerabat. Ya. Jadi kalau sampai satu orang saja pun yang mengalami fatality, tentu ini harus benar-benar diselesaikan ya, penyebabnya segala macam ya, dan pertanggungjawabannya. Jadi ini akan merepotkan ya, akan membutuhkan waktu ya, investigasi, akan membutuhkan biaya-biaya yang banyak. Nah, oleh karena itu supaya tidak mengeluarkan biaya yang besar, maka diterapkanlah konsep K3 ini ya. Intinya K3 ini adalah preventif ya, preventive action atau tindakan pencegahan. Ya, walaupun K3 juga mencakup tindakan penanggulangan ya, seperti keadaan darurat ya, atau terjadi kecelakaan itu harus ditanggulangi sampai pemulihannya, kemudian investigasi, cari root cause dan juga penyebab langsungnya, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif dan tindakan action, corrective action ke depannya supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Jadi K3 mencakup preventif dan juga bagaimana pengendaliannya ya. Nah, dasar utamanya sebenarnya hanya identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Jadi kita lihat saja ya, apa saja risiko terkait aktivitas di industri migas. Ya, mulai dari proses pencarian minyak dan gas alam ya, kemudian sampai proses konstruksi ya. Jadi di migas ini harus membangun konstruksi dulu untuk penambangan minyak dan gas alamnya, dan kemudian setelah selesai konstruksi, minyak disedot dari perut bumi, baik itu lewat laut offshore maupun di darat. Lalu proses pengolahan dan pengelolaan. Jadi mungkin ada beberapa fase dari industri migas ya. Jadi mulai dari proses pencarian minyak dan gas buminya, itu bahaya dan risikonya apa, itu diidentifikasi. Kemudian proses konstruksinya ya, membangun konstruksi untuk penyedotan minyak dan gas alam dari perut bumi, dan kemudian mengalirkannya ke satu tempat ya. Kalau minyak itu mungkin disimpan dulu dalam tangki-tangki penyimpanan atau mungkin langsung dikirim lewat kapal-kapal tanker. Itu juga gas alam ya. Gas alam ini langsung disimpan tanker atau dialirkan langsung ya kepada usernya untuk memakainya. Nah, di sini identifikasi bahaya dan resikonya apa. Inilah yang perlu dikelola. Inilah K3. Dan inilah spesifiknya K3 migas. K3 migas ini kemudian Dirjen Migas, Direktorat Jenderal Perminyakan dan Gas, dan mereka membuat sertifikasi ya, karena sebenarnya sumber bahaya itu ada, yang pertama sumber daya manusianya, kemudian peralatan, lalu yang ketiga itu bahan bakunya, yang keempat metode kerjanya, yang kelima lingkungan kerja. Tapi yang terutama adalah menurut SW Henry, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Berarti dari pekerjanya 90%. Menurut perusahaan DuPont, 96% malah ya, penyebab kecelakaan kerja itu adalah dari manusianya. Jadi manusia ini yang perlu dikendalikan. Jadi para pekerja inilah yang harus dipastikan mereka mengetahui mengenai bahaya dan risiko ya di industri migas, dan kemudian mengerti bagaimana pengendaliannya, yaitu K3-nya. Sehingga untuk memastikan mereka mengerti, dibuatlah sertifikasi. Ya.
Jadi sebelum sertifikasi mungkin pelatihan dulu. Dan ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Migas. Lalu kemudian setelah Pak Jokowi menjadi presiden tahun 2014, Pak Jokowi membuat kemudahan-kemudahan, yaitu satu pintu ya untuk sertifikasi dimasukkan semua ke BNSP, sehingga semenjak 2016 Direktorat Jenderal Migas menyerahkan semua sertifikasi ke BNSP ya. Mereka hanya buat regulasi pengaturannya yaitu namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, disahkan oleh Kemnaker ya. Kemnaker di sini sebagai fasilitator. Kemudian setelah disahkan oleh Kemnaker, itulah nanti menjadi standar acuan di BNSP. Lalu nanti BNSP bekerja sama dengan LSP. LSP inilah yang kemudian mempunyai asesor-asesor untuk melakukan assessment ya untuk setiap pekerja, sehingga yang lulus assessment itu dinyatakan kompeten. Kalau yang belum ya dinyatakan BK atau belum kompeten. Ya, inilah konsepnya. Sehingga sebenarnya dengan sertifikasi sumber daya manusia diharapkan mereka bisa mengendalikan bahaya dan risiko di industri migas. Dan khusus K3 Migas ini ada 3 level ya. Operator K3 Migas, pengawas K3 Migas, dan pengawas utama K3 Migas. Masing-masing memiliki sudah diatur unit kompetensinya. Operator K3 Migas ada 9 unit kompetensi, kemudian pengawas K3 Migas 8 unit kompetensi, dan pengawas utama 8 unit kompetensi juga. Jadi dengan mereka sudah dinyatakan kompeten, maka bisa dipastikan mereka memahami ya bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja mereka ya di industri migas. Mereka memahami konsep pencegahan dan penanggulangan ya, apabila terjadi keadaan darurat ya, sehingga K3 itu bisa dilaksanakan dengan baik. Mereka memahami bagaimana penanganan K3 terkait peralatan-peralatan kerja di industri migas ya, terkait bahan-bahan baku di industri migas, terkait metode kerjanya ya, karena mereka sendiri juga yang akan ciptakan metode kerja, SOP, kebijakan, dan sebagainya. Kemudian lingkungan kerjanya juga ya, mereka kendalikan bahaya dan risiko. Jadi itulah tujuan utamanya ya, diadakan sertifikasi seperti ini. Nah, di sini kita akan bahas mengenai pengawas utama K3 Migas. Ya. Terdiri dari 8 unit kompetensi. Yang pertama menerapkan komunikasi di tempat kerja di industri migas. Yang kedua merencanakan sistem deteksi kebakaran di industri migas. Yang ketiga merencanakan sistem penyaluran air pemadam kebakaran di industri migas. Yang keempat merencanakan sistem pemadam kebakaran tetap di industri migas. Yang kelima mengawasi pelaksanaan manajemen K3 di industri migas. Yang keenam mengawasi aspek kesehatan lingkungan kerja di industri migas. Yang ketujuh menganalisis resiko di industri migas. Yang kedelapan menerapkan studi hazard and operability studies atau HAZOP di tempat kerja di industri migas. Jadi kita akan bahas pintas ya supaya sedikit memahami dan bisa menerapkan di tempat kerjanya, terutama menghadapi asesor, bisa menjawab pertanyaannya karena sudah memahami dan mengerti dan bisa dinyatakan kompeten. Oke, komunikasi. Komunikasi ini sebenarnya adalah pertukaran data atau informasi ya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan informasi lainnya yang terkait dengan aktivitas kerja di suatu perusahaan. Jadi komunikasi ini bisa komunikasi dua arah antara dua orang atau lebih. Bisa berupa informasi ya dari satu orang kepada satu orang atau lebih. Itu namanya komunikasi. Komunikasi bisa dilakukan di segala tempat. Ya. Bisa di tempat khusus, ya, di ruangan khusus seperti meeting atau rapat, atau komunikasi juga bisa mungkin penyebaran flyer-flyer, gambar-gambar ya,
Karena dari satu gambar juga itu sudah mengandung banyak informasi. Ada pepatah Cina mengatakan sebuah gambar itu bisa berisi 1000 informasi, 1000 kata. Jadi komunikasi ini banyak caranya. Nah, dalam K3, komunikasi ini menjadi sangat penting. Karena biasanya salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah miskomunikasi atau kesalahan komunikasi yang menyebabkan salah mengerjakan sesuatu dan berakibat terjadinya insiden. Kemudian komunikasi ini juga ya bisa menjadikan tempat kerja itu efektif ya. Jadi untuk komunikasi yang efektif, cara mengerjakan dengan tepat itu biasa diatur dalam SOP, Standard Operating Procedure. Jadi SOP ini sudah mengandung unsur supaya aktivitas kerja itu bisa dilakukan dengan efektif dan juga bisa dilakukan dengan aman, sehat, dan selamat. Jadi cara membuat SOP ini ya makanya itu benar-benar harus diperhatikan unsur-unsur seperti itu. Nah, inilah yang merupakan metode K3. Jadi salah satu penyebab insiden atau resiko ya yang bisa mengakibatkan insiden adalah metode. Jadi SOP-nya salah, maka aktivitas pekerjaan itu bisa berujung kepada insiden. Nah, untuk itu komunikasi ini memang hal yang sangat penting. Apalagi dalam industri migas ya. Kadang-kadang harus berkomunikasi jarak jauh karena tempat kerjanya ya yang memang mungkin lirik ya sehingga saling berjauhan, namun harus melakukan suatu pekerjaan yang sama. Nah, itulah pentingnya komunikasi plus alat bantu komunikasinya. Kalau handy talkie-nya nggak berfungsi dengan baik, tentunya ya akan mengakibatkan miskomunikasi. Jadi pastikan ya komunikasi seperti itu, Anda pastikan bahwa apa yang informasi yang Anda terima itu benar. Jadi jangan begitu terima informasi A, Anda langsung A. Pastikan tanya dulu, apakah A atau B atau yang lainnya. Nanti akan dapat konfirmasi, oke, A. Anda ulangi, benar A? Nah, di sana akan jawab lagi A. Ya, seperti itu. Karena salah satu contoh ya, terjadinya insiden Piper Alpha ya, di anjungan minyak di Laut Utara milik Inggris ya tahun 1987 yang menewaskan hampir 163 orang dan kerugian waktu itu 5 miliar US dollar. Saat itu 5 miliar ya. Sekarang mungkin perkembangannya mungkin bisa setara dengan 50 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan mungkin angkanya nolnya terlalu banyak ya, sehingga capek melihatnya. Jadi hanya karena kesalahan komunikasi. Jadi betapa pentingnya komunikasi dalam industri migas ya. Dan komunikasi juga harus efektif. Yang saya contohkan tadi, pastikan komunikasi itu benar ya. Anda konfirmasi lagi untuk dapat konfirmasi dari ini. Apalagi kalau komunikasinya lewat handy talkie. Kalau enggak ya tanggung sendiri resikonya. Perusahaan harus memiliki budaya komunikasi yang efektif dan bermutu agar dapat meningkatkan performa perusahaan. Seluruh pekerja wajib diberi pelatihan komunikasi efektif ya dan prosedur komunikasi yang efektif dibuat dan disosialisasikan. Jadi bentuk prosedur komunikasi. Jadi di dalamnya ada komunikasi K3. Ya, mungkin pengaturan mengenai pertemuan-pertemuan ya, safety meeting, safety talk, bagaimana agendanya, siapa yang in charge-nya. Nah, itu semua diatur ya. Prosedurnya seperti apa untuk menjalankan satu safety meeting ya. Dimulai mungkin dengan pemberitahuan kapan, tempat, dan agendanya, kemudian persiapannya, lalu kemudian pelaksanaannya seperti apa. Itu harus dibuat dalam satu prosedur, ya, SOP, supaya
dengan prosedur ini, semua aktivitas ya di seluruh bagian perusahaan sama efektifnya. Jangan ada yang melaksanakan dengan efektif, ada yang melaksanakan kurang efektif, ada yang sama sekali tidak efektif. Akibatnya bisa terjadi insiden. Jadi supaya sama semua dibuat standar. Itulah nanti namanya standar operating procedure atau SOP. Nah, SOP ini bagian dari komunikasi. Sehingga prosedur untuk komunikasi itu juga harus dibuat SOP-nya. Jadi pengawas utama K3 Migas harus bisa menciptakan budaya komunikasi yang efektif. Bagaimana menciptakan budaya komunikasi yang efektif? Di sini biasanya leadership. Dari atas ke bawah menunjukkan contoh. Dari bawah belajar ke atas. Ya, itu namanya leadership. Sehingga akhirnya, dan ini harus diulang-ulang ya, makanya dijadikan standar operating procedure. Sehingga kalau semuanya sudah diulang-ulang, itu lama-lama kelamaan akan menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan yang diterapkan secara konsisten itu akan menjadi satu budaya. Jadi cara menciptakan budaya adalah buat satu standar ya, kemudian sanksi bagi pelanggarnya, lalu penerapannya ya, dan konsisten. Sehingga akhirnya lama-lama akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi budaya. Ya, ini dimulai daripada mungkin top manajemen ya, membuat satu kebijakan untuk budaya komunikasi, atau dengan cara lainnya, dengan program-program mungkin. Kendala-kendala dan masalah dalam komunikasi ini dicari solusinya ya. Kendala ya tadi, komunikasi yang salah, miskomunikasi, kemudian langsung menanggapi satu informasi dan mengambil keputusan ya, tanpa konfirmasi dulu, itu adalah hal yang salah. Kendala-kendala ini diidentifikasi, kemudian dicari solusinya. Nah, ini nanti dibuat dalam satu matriks, namanya matriks resiko. Sehingga setelah terkumpul semuanya, itu matriks resiko itu akan bisa dipelajari. Ya. Nah, awareness dari para pekerja itu mungkin akan meningkat, dan dari satu pekerja nanti akan menjalar kepada seluruh pekerja, sehingga dalam perusahaan itu lama-lama akan terbentuk suatu budaya komunikasi yang efektif. Kemudian di sini yang kedua, sistem deteksi kebakaran. Kalau di operator sudah mempelajari ya pemadam kebakaran, alat-alat pemadam kebakaran. Nah, di pengawas utama ini fokus kepada kompetensi untuk sistem deteksi kebakaran. Jadi sistem deteksi kebakaran itu adalah bagian dari preventif ya, atau sistem pencegahan untuk mengetahui jika ada bahaya kebakaran sehingga dapat langsung diambil langkah-langkah pengendaliannya. Sistem deteksi kebakaran bisa berupa mungkin sprinkler ya, itu mendeteksi apakah melalui deteksi asap atau smoke detector, kemudian deteksi panas, heat detector, atau deteksi cahaya, flame detector. Setelah terdeteksi ya sesuai dengan fungsinya, maka sistemnya akan langsung bekerja. Kemudian dia akan membunyikan alarm. Lalu setelah itu dia akan membuka katup ya, katup daripada pipa ya, untuk mengalirkan air ke sprinkler, sehingga sprinkler langsung bekerja ya, mengeluarkan air. Nah, pengaturan untuk sistem deteksi kebakaran ini di pemerintah juga sudah ada, yaitu di Permenaker nomor 2 tahun 1983 ya, tentang sprinkler. Jadi ini harus dipelajari ya, tentang ketentuan dari pemerintah, dan mungkin bisa dikembangkan sendiri, bisa dipelajari standar internasionalnya melalui yang sudah dikeluarkan oleh NFPA ya, National Fire Protection Association. Itu
itu ada standar-standar pengaturannya. Cuman kalau mau pakai standar yang diatur pemerintah, yaitu pakai Permenaker nomor 2 tahun 83. Kalau di NFPA itu ada pembaharuannya mungkin setiap 2 atau 3 tahun ya. Jadi tinggal cari standar terbarunya tahun 2020 untuk sistem deteksi kebakaran. Jadi perusahaan juga harus menentukan sistem deteksi kebakaran yang tepat ya untuk diterapkan. Jadi kalau memang di tempat kerja itu nggak ada dokumen-dokumen penting, pekerjaannya tidak begitu banyak ya, sehingga mungkin nggak perlu ya, pakai sistem deteksi kebakaran karena nggak efisien, ya, hanya buang-buang biaya. Tapi kalau tempat kerja itu banyak pekerja ya, banyak dokumen penting, ya itu harus mungkin dipasang sistem deteksi kebakaran. Ya untuk melindungi dokumen-dokumen penting, untuk melindungi para pekerjanya ya yang banyak. Jadi nanti sebelum dipasang sistem deteksi kebakaran dilakukan analisa ya potensi bahaya kebakaran di tempat kerja tersebut. Nah, jika seandainya ya Anda disuruh menentukan sistem deteksi kebakaran yang tepat di tempat kerja, bagaimana cara Anda mengimplementasikannya? Yang pertama tadi ya, analisa potensi bahaya kebakaran dan kemudian tentukan tim ya untuk melakukan pemasangannya ya, implementasi sistem deteksi kebakaran. Setelah Anda tentukan berdasarkan potensi bahaya kebakaran, lalu kemudian diawasi monitoring dan setelah selesai diuji coba. Nah, kemudian setelah itu tinggal dipelihara secara berkala ya. Ya minimal mungkin 6 bulan atau setahun sekali. Kemudian masalah-masalah kendala ini dikumpulkan ya, kemudian dicari solusinya. Masalah apa saja yang mungkin terkait sistem deteksi kebakaran, hingga masalah-masalah itu bisa dipreventif ya, dicegah sebelum itu terjadi. Atau jika masalah itu timbul, sudah tahu solusinya untuk bagaimana mengatasi masalah tersebut. Jadi ini cara kerja yang efektif dan efisien ya, terkait sistem deteksi kebakaran. Jadi sebagai seorang pengawas utama, ini merupakan bagian dari tugas ya dan kompetensinya untuk mengelola sistem deteksi kebakaran. Kalaupun seandainya tempat kerjanya tidak membutuhkan sistem deteksi kebakaran, tapi ini merupakan bagian kompetensi sebagai pengawas utama ya. Mungkin suatu saat di tempat lainnya dia akan berhadapan dengan tempat kerja yang membutuhkan sistem deteksi kebakaran. Tapi maksudnya kalau nggak perlu sprinkler pun tentu tetap memerlukan alarm ya. Jadi umpamanya suatu tempat kayak suatu tempat yang mungkin tidak banyak barang dokumen penting ya, tidak tempat alat-alat penting, tidak para pekerjanya juga cuma sedikit, tapi minimal ada sistem deteksi yaitu alarm. Jadi kalau adanya muncul api ya, itu langsung alarm bekerja. Ya mungkin sistem pemadamannya bukan pakai sprinkler, tapi langsung ya orang karena tahu dengar alarm langsung segera mengambil aparam yang terdekat langsung memadamkan api. Ya, supaya api belum membesar yang mudah dipadamkan dengan apar. Ataupun kalau apinya terlanjur membesar dengan adanya sistem deteksi kebakaran, tim penanggulangan kebakaran langsung bisa bekerja ya memakai hidran langsung memadamkannya. Ya, itulah gunanya sistem deteksi kebakaran ya. Nggak hanya di gedung ya, tapi semua tempat yang walaupun nggak pakai sprinkler, tetap butuh sistem deteksi kebakaran, ya minimal alarm. Alarm itu bisa suara, bisa alarm visual ya, ada semacam seperti lampu untuk polisi atau mobil ambulans, dan juga alarm getar ya. Tapi itu untuk satu alat yang mungkin kita pegang-pegang. Bisa mungkin dihubungkan ya ke HP sehingga saat terjadi alarm itu HP kita bergetar dan kita tahu tempat kerja kita sedang ada api. Sekarang teknologi udah maju ya. Jadi semua deteksi walaupun kita berjauhan ribuan kilo, tapi bisa deteksi sehingga kita bisa langsung kontak ya PIC yang ada di tempat kerja tersebut
Dan kalau mereka belum mengetahui sound alarmnya mungkin padam, kita langsung kita tahu ini ada alarm, coba cek. Jadi memanfaatkan kemajuan teknologi. Oke, unit kompetensi ketiga yang harus dikuasai oleh pengawas utama ya, ketiga migas. Sistem penyaluran air damkar. Jadi sistem penyaluran air pemadam kebakaran. Nah, di pengawas K3 Migas sudah belajar mengenai konsep pemadaman kebakaran. Kalau di sini pengawas utama dia harus mengerti sistem penyaluran airnya. Jadi sistem penyaluran air itu adalah konsep untuk penyaluran air baik untuk sprinkler maupun hidran. Ya. Sistem ini harus selalu memiliki tekanan ya dan debit air yang cukup jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat kebakaran. Sistem ini kita bisa ciptakan pada waktu idle ya, mungkin pompa joki tidak bekerja. Tapi saat terjadi adanya kebakaran, ya ada deteksi kebakaran, alarm bekerja, lalu pompa joki langsung bekerja ya. Langsung sistemnya menghidupkan pompa joki sehingga timbul tekanan yang kemudian tekanan itu akan membuat hidran itu bekerja ya saat dipakai dengan selang. Kemudian nozzle dibuka, itu langsung akan mengeluarkan air ya, tekanan yang cukup tinggi. Atau tetap ada tekanan ya tergantung konsepnya aja, yang mana lebih efektif, efisien. Selalu tetap ada tekanan, sewaktu-waktu akan digunakan, itu langsung bisa digunakan. Ya, nanti dipelajari juga potensi bahayanya, plus minusnya, saat terjadi alarm kebakaran bekerja lalu pompa joki berfungsi atau tetap berfungsi standby ya setiap saat tetap ada tekanannya. Nah, karena sistem penyaluran air ini dibutuhkan, kalau nggak ada tekanan air nggak akan bisa muncrat gitu. Ya baik untuk kebutuhan sprinkler atau untuk kebutuhan hidran. Nah, ini harus dijaga, makanya harus di-maintain, terutama pompa jokinya ya, yang akan memompa air dan memberi tekanan ya melalui saluran pipa. Ini harus dijaga, pompa jokinya tetap bekerja dengan baik. Harus selalu di-maintain ya sewaktu-waktu, minimal 6 bulan sekali, sehingga memastikan pompa joki serta saluran pipa ya dan semua peralatan hidran semuanya dalam kondisi layak pakai dan layak digunakan. Perusahaan wajib mengidentifikasi kebutuhan sistem penyaluran air pemadam kebakaran untuk diterapkan di tempat kerja dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi. Di sini apakah sistem real time ya selalu ada tekanan atau apakah sewaktu ada kebakaran aja baru pompa joki bekerja, itu tinggal diatur. Kalau sewaktu-waktu ada alarm itu harus selalu dicek ya tiap bulan apakah sistem deteksi alarmnya itu bekerja dengan baik atau enggak. Kemudian, sebagai pengawas utama K3 Migas, Anda harus bisa merencanakan konsep sistem penyaluran air damkar ya, dan implementasinya. Dan masalah-masalah dan kendala yang mungkin timbul, dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Ya, kalau Anda sudah nyatakan kompeten, Anda harus bisa. Jadi, minimal sedikit mengerti tentang teknisnya, sistem penyaluran air damkar ya. Jadi Anda harus bisa baca ya drawingnya, gambar ya, gambar konstruksinya, kemana aja pipa salurannya, dan kemudian titik-titik di mana ada peralatan untuk meletakkan selang hidrannya ya. Dan kemudian di mana titik-titik Anda menempatkan selang hidrannya. Jadi saat terjadi kebakaran, tim penanggulangan kebakaran sudah dilatih ya berulang-ulang sehingga mereka tahu di mana tempat titik-titik hidran dan kemudian tempat di mana ada selang hidran. Kalau mau ditempatkan di tiap titik hidran selang hidran ya itu adalah yang terbaik ya. Nah ini juga harus dilatih berulang-ulang ya. Sebagai pengawas utama Anda harus membuat program untuk merencanakan pelatihan ya, simulasi
agar tim penanggulangan keadaan darurat kebakaran ini itu benar-benar bisa bekerja secara cepat dan tepat. Karena sesuatu yang diulang-ulang, tadi saya bilang akan menimbulkan gerak refleks. Tapi kalau nggak pernah diulang, mereka akan mikir dulu, abis ini apa, terus nyari tempatnya di mana, ya itu butuhkan waktu, akhirnya api keburu membesar. Jadi dengan selalu diulang-ulang, informasi yang mereka lakukan ini akan masuk ke dalam otak bawah sadar, dan kalau sudah diatur oleh otak bawah sadar, itu namanya refleks. Akan terjadi gerak refleks cepat dan tepat. Dan ini yang harus diatur oleh pengawas K3 Migas ya, dan menjadi bagian dari Kemudian sistem damkar tetap, sistem pemadaman kebakaran tetap. Jadi sistem pemadaman kebakaran tetap adalah instalasi peralatan pemadam api, ya, baik itu alat pemadam api ringan, sprinkler, hidran ya, di lokasi kerja yang terpasang secara permanen. Nah, ini juga harus diperhitungkan efisiensi dan efektivitasnya ya oleh pengawas utama K3 Migas. Apakah perlu ya? Apakah perlu umpamanya di instalasi tangki bahan bakar diterapkan itu diterapkan sistem pemadaman model apa gitu. Dan kemudian kalau memang hanya perlu APAR ya seperti kantor, kayaknya nggak perlu ya, untuk hidran. Tapi kalau untuk ada potensi bahaya kebakaran ya, karena mungkin ada bahan-bahan bakar, mungkin ada tangki-tangki ya berisi bahan bakar, ya itu tentu harus segera diterapkan sistem damkar tetap ya, baik APAR, hidran dan sebagainya. Dan kemudian isi dari APAR itu harus ditentukan juga ya, apakah perlu foam atau dry powder ya seperti yang banyak di gedung-gedung untuk melihat potensi bahaya kebakarannya juga. Dan untuk tangki bahan bakar itu juga itu harus dilihat ya, sistemnya harus ada penyalur petirnya. Karena saat disambar petir dan tidak memiliki penyalur petir akan timbul percikan api, dan percikan api ini dapat menimbulkan kebakaran di tangki minyak. Jadi sistem penyalur petirnya itu juga harus diperhatikan ya, efektif ya. Nah, standar penyalur petir itu di Indonesia diatur oleh Permenaker nomor 2 tahun 89 ya. Kita memakai sistem penyalur petir model Franklin. Kalau mau pakai model lainnya yang dirasa lebih efektif, ya oke, silakan saja. Tapi diatur oleh pemerintah adalah model Franklin berdasarkan Permenaker nomor 2 tahun 89. Jadi di situ ditentukan titik pembumiannya minimal 2, dan kemudian titik penyalur petirnya di atas yang menangkap sambaran petir itu juga minimal 2. Tapi sudut perlindungannya 112 derajat, artinya kalau memang butuh ya dibuat lebih dari 2 ya untuk kutubnya itu yang di atas tangki. Karena tangkinya bentuknya bundar, mungkin ya perlu dibuat lebih dari 2 atau 3 atau lebih. Nah, dari situ itu langsung dimasukkan ke pembumian, kemudian diukur ya. Tahanan pembumiannya itu tidak boleh lebih daripada 5 ohm. Kalau lebih dari 5 ohm itu nggak akan efektif karena akan terjadi sambaran balik, dia akan naik lagi ke atas dan akan menimbulkan tegangan langka. Jadi orang-orang ada sekitar situ dalam jarak puluhan meter akan terkena sambaran petir. Itu namanya tegangan langka. Petirnya menyebar di tanah. Jadi tahanan pembumiannya itu benar-benar dipastikan ya. Semakin dalam terus kena air tanah itu akan semakin efektif.
karena energi petirnya itu langsung di ground-kan di bumi ya. Apalagi kalau kena ada air tanahnya itu lebih efektif. Nah, itu untuk sistem untuk perlindungan tangki bahan bakar. Dan kemudian untuk hidrannya diperhitungkan juga apakah perlu air atau yang lebih efektif foam. Mungkin biaya pemeliharaan untuk foam akan lebih tinggi, tapi untuk kebakaran minyak memang foam ini lebih efektif ya dibandingkan air. Dan karena air hanya memberikan efek pendinginan. Kita tahu untuk terjadinya api itu harus terjadi panas, bahan bakar, dan juga oksigen. Nah, kalau air hanya untuk menghilangkan sisi panasnya. Tapi kalau foam ini menghilangkan panas sekaligus menghilangkan oksigen, melapisi permukaan cairan bahan bakar dengan busa sehingga oksigen tidak masuk, sehingga akan lebih efektif untuk memadamkan api. Jadi nanti dipelajari ya dengan analisa potensi bahaya kebakarannya, apakah akan menerapkan konsep hidran dengan bahan pemadamnya dari foam. Kemudian untuk di kantor yang dekat dengan tangki bahan bakar itu mungkin menggunakan APAR juga isinya foam. Cuman ini kembali harus dianalisa juga potensi bahaya kebakaran di area sekitar tangki bahan bakar itu. Nah, ini sistem pemadaman kebakaran tetap ya. Ini memang semuanya berdasarkan analisa ya potensi bahaya kebakaran. Kemudian sebagai pengawas utama Kariga Migas, ini juga dituntut untuk bisa menentukan ya dan mengimplementasikan sistem pemadam kebakaran tetap ya. Jadi Anda harus tahu ya, apakah harus menerapkan hidran atau APAR saja, atau ada sprinkler juga, kemudian jenis pemadamnya apakah dry powder atau memakai foam, kemudian hidran apakah memakai foam atau air, dan sebagainya. Ini harus berdasarkan analisa potensi bahaya kebakaran ya di tempat kerja tersebut. Lalu kemudian pelajari kendala dan masalah yang mungkin ada ya dalam implementasi sistem pemadaman kebakaran tetap. Kemudian solusinya ya, bagaimana cara Anda mengatasi masalah-masalah dan kendala yang mungkin ada. Ya, masalahnya mungkin adalah pertama penghitungan biaya dan kemudian skill daripada pekerjanya yang untuk mengimplementasikan dan juga maintenance-nya ya. Ini harus diberikan pelatihan dan sebagainya. Dan kemudian sistem alarmnya ya, ini harus dipastikan ini juga bekerja dengan baik ya. Jadi dicari yang bisa membangun satu sistem alarm kebakaran ya, yang efektif. Jangan baru diinstal 2 bulan, 3 bulan kemudian sudah tidak berfungsi. Nah, ini memang harus dicek secara berkala supaya jangan sampai terjadi bahaya kebakaran lalu alarm tidak bekerja. Nah, ini contoh-contoh kendala ya. Nanti dianalisa lagi, diidentifikasi lagi apa kendala dan masalah yang lainnya, dan kemudian kendalikan sehingga kita bekerja secara sistematis di sini. Karena kita juga bicara sistem. Ya. Sistem itu adalah kumpulan aturan atau standar yang dikoordinasikan dengan efektif dan efisien. Oke, kita bahas dulu empat hal ini. Kita lanjutkan lagi dengan kompetensi lainnya. Nanti saya akan siapkan juga satu materi PDF ya terkait materi-materi sini supaya bisa dipelajari ya, sehingga lebih mengerti. Karena penekanan di sini K3
pengawas utama K3 Migas adalah sistem pemadaman kebakaran. Karena ini sudah dimulai dari operator dan pengawas, cuman di sini lebih detailnya ya, konsep penanggulangan kebakaran. Nah, ini harus dikuasai oleh pengawas utama K3 Migas karena ini bagian kompetensi yang harus dikuasai oleh mereka. Jadi kita baru bahas ya 4 unit kompetensi dari 8. Yang pertama komunikasi, kompetensi kebakaran, penyaluran air pemadaman kebakaran, dan yang keempat ini sistem pemadaman kebakaran tetap. Kita akan lanjutkan lagi 4 unit kompetensi ya yang selanjutnya. Konsep pertanyaan-pertanyaannya sedang saya susun dan mungkin akan saya bagikan, sehingga akan sedikit membantu saat uji kompetensi dengan asesor nanti. Kita akan bahas sampai hari Kamis diadakan kompetensi. Oke, baiklah. Akhiri pertemuan untuk ini 4 unit kompetensi untuk pengawas utama K3 Migas. Ini saya rekam, nanti akan saya bagikan, mungkin ada peserta yang belum dapat hadir sini, akan bisa dilihat di WA Group ya, nanti akan saya sharing melalui link dari YouTube. Oke, baik, terima kasih dan nanti saya akan lanjutkan lagi untuk materi yang 4 unit kompetensi berikutnya. Plus saya akan buat ini contoh-contoh untuk pertanyaan-pertanyaan akan diajarkan oleh asesor terkait 8 unit kompetensi ya di pengawas utama K3 Migas. Tadi saya tunggu jam 12, nggak ada pesertanya, saya langsung jalan sendiri aja. Karena kan ini bisa direkam, jadi nanti kan ini Pak, tadi pas MCU saya kebetulan. Saya bareng-barengan aja nih. Siap, makasih. Ya, nanti saya sharing juga di ini di grup. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan selamat siang. Terima kasih.